bebet kata jina kuat endah na basa kairut imut nu manis hate bet kata Ujung Berung merupakan satu wilayah yang sangat luas. Lalu kenapa wilayah ini disebut Ujung Berung? Dan apa pula yang melatar belakangi wilayah yang berada di ujung timur kota Bandung ini dinamakan Ujung Berung? Ada beberapa versi yang membuat wilayah yang memanjang di timur kota Bandung ini dan terkenal dengan bangunan tamannya yang monumental, kemudian akrab disebut dengan nama Ujung Berung. Sejarah nama Ujung Berung ada dua versi. Versi pertama menyebutkan adanya keterkaitan dengan Dipati Ukur, yaitu tokoh yang begitu dikenal di Tatar Sunda. Berdasarkan versi ini disebutkan, saat masa pelariannya ketika dikejar tentara Mataram, Dipati Ukur berada di suatu tempat di pinggiran Danau Bandung Purba di sebelah timur kota Bandung. Konon saat itu tempat tersebut ditumbuhi oleh tanaman bambu yang sangat lebat. Sebab itu kendati sudah terkepung tentara Mataram, Dipati Ukur dan rombongannya selamat karena berhasil menyamarkan diri. Merasa kesal, tentara Mataram menganggap daerah itu sebagai ujungnya dari upaya pengejaran yang sangat panjang dalam ngeberung nafsu, atau bahasa Indonesianya menggemar nafsu, untuk menangkap sang Dipati tersebut. Maka wilayah tersebut disebut dengan Ujung Berung. Sedangkan versi yang kedua ternyata berkaitan erat dengan legenda Sang Kuryang. Saat membuat perahu agar dapat menikahi ibunya Dayang Sumbi, karena gagal, akhirnya Sang Kuryang marah besar sehingga menendang perahu yang kemudian berubah menjadi Gunung Tangkuban Parahu. Dan selendang Dayang Sumbi berubah menjadi Gunung Manglayang. Lalu nama Ujung Berung diambil dari tempat akhir dari usaha Sang Kuryang saat mengubar nafsu karena gagal menikahi ibunya. Yaitu sama seperti tadi, yaitu berasal dari kata tempat ujungna ngaberung nafsu. Ujung Berung yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan tulisan Ujung Berung, justru merupakan cikal bakal lahirnya kota Bandung. Pakar sejarah Bandung, Haryoto Kunto, dalam buku Wajah Bandung Tempo Dulu, menyebutkan bahwa Bandung dulu dikenal dengan sebutan West Ujung Berung. Artinya, Bandung merupakan bagian dari wilayah Ujung Berung, bukan terbalik seperti sekarang ini. Pada masa pemerintahan Belanda, saat pembangunan jalan raya pos yang melintasi Ujung Berung pada tahun 1811, dijelaskan bahwa wilayah Ujung Berung adalah dari Cimahi ke Cileunyi, barat ke timur, dan dari Gunung Tangkuban Parahu ke Sungai Citarum atau utara ke selatan. Bila kita perkirakan, luas wilayah Ujung Berung pada saat itu kira-kira 43.000 hektar lebih, di mana kota Bandung yang statusnya masih kampung berada di tengah-tengahnya, atau sekitar 1/6 luas wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah tersebut beribu kota di Ujung Berung, atau yang kita sebut sekarang Cipaganti. Pada waktu itu, berdasarkan letak geografis wilayah, pemerintah Hindia Belanda membagi wilayah Ujung Berung menjadi dua bagian. Sebelah utara Jalan Raya Pos yang terdiri dari pegunungan disebut Ujung Berung Kaler. Sedangkan sebelah selatan Jalan Raya Pos merupakan rawa raksasa Gegarahan Juang disebut Ujung Berung Kidul. Setelah Raffles memperkenalkan sistem pemerintahan distrik, wilayah Ujung Berung pun terbagi menjadi dua distrik, di mana Kabupaten Bandung waktu itu terbagi menjadi 16 distrik, yakni Distrik Ujung Berung Kulon dengan Distrik Ujung Berung Wetan, dengan batas Sungai Cibenying. Ibu kota Distrik Ujung Berung Kulon diganti menjadi Cipaganti, sedangkan Distrik Ujung Berung Wetan beribu kota di Ujung Berung di Nyublek sekitar belokan Cikadut arah ke Sukamiskin.
Baru menjelang pertengahan abad ke-19, ibu kota distrik Ujung Berung Wetan dipindahkan ke sekitar alun-alun Ujung Berung sekarang. Hingga akhir abad ke-19, nama Ujung Berung terpampang jelas di peta-peta lama yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini dikarenakan Ujung Berung telah menjadi salah satu wilayah pusat pengembangan perkebunan kopi dan kina di wilayah Priangan, tentunya menjadi tambang emas bagi pemerintah kolonial. Pada peta Priangan tahun 1857, distrik Ujung Berung telah terbagi menjadi beberapa under district of Truk atau setingkat kecamatan. Distrik Ujung Berung Kulon dibagi menjadi 10 kecamatan, yaitu Ciraten, Cibenying, Cipaganti, Gegerkalong, Ciberem, Balubur, Cibangkong, Bojong Asi, Bojong Pacing, dan Buah Batu. Sedangkan distrik Ujung Berung Wetan terbagi menjadi 8 under district of Truk, yakni Ciparongpung, Ujung Berung, Binong, Cisaranten, Cicaheum, Cibiru, Buah Batu, dan Lengkong. Pada tahun 1987, malah kemudian Ujung Berung dicaplok sebagai kecamatan di wilayah Kota Madya Bandung. Makin memudarlah Ujung Berung sebagai kawasan yang dulu sangat luas, hingga hanya menjadi sebuah kecamatan di ujung timur Kota Bandung. Setelah abad ke-20, peran Ujung Berung mulai berkurang, dan nama Ujung Berung mulai meredup pada peta-peta yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Ada beberapa penyebab. Yang pertama, pemerintah Hindia Belanda lebih memunculkan nama Gemeente Bandung sehubungan dengan usaha pengembangan kota oleh pemerintah kolonial dengan dikeluarkannya beberapa Stadsblad tentang pemekaran wilayah Bandung. Maka, dengan itu menghapus nama distrik Ujung Berung Kulon dalam peta, karena sebagian wilayahnya masuk ke dalam wilayah kota Praja Bandung. Yang kedua, selesainya pembangunan jalur kereta api Batavia-Surabaya yang tidak melewati pusat pemerintahan Ujung Berung, sehingga di beberapa peta lebih memunculkan nama Cicalengka sesudah Bandung sebagai jalur kereta api ke arah timur. Karena di kedua tempat tersebut terdapat stasiun kereta penumpang, sedangkan di wilayah Ujung Berung hanya sebuah stasiun pemberhentian sementara untuk mengangkut hasil perkebunan, kina dan kopi dari wilayah utara perbukitan Ujung Berung. Yang ketiga, hampir tidak adanya pejabat pribumi ataupun bangsa Belanda yang menetap di pusat pemerintahan Ujung Berung. Sesudah masa tugas habis, mereka pun meninggalkan Ujung Berung. Pengkerdilan Ujung Berung pun berlanjut setelah masa kemerdekaan. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Wali Negara Pasundan tahun 1949 dengan menggeser batas wilayah Ujung Berung dari Sungai Cibenying ke Sungai Padasuka. Lepas pertengahan tahun 60-an, batas wilayah Ujung Berung pun bergeser kembali hingga Jamaras Cikadut. Klimaknya terjadi dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bandung. Maka lenyaplah Ujung Berung sebagai sebuah wilayah, menjadi sebuah kota kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kota Madya Bandung. Lewat Peraturan Pemerintah Kota Bandung tahun 2006, kini wilayah Kecamatan Ujung Berung semakin menyempit lagi dengan hanya memiliki 5 kelurahan, yaitu Cigending, Pasir Rendah, Pasirwangi, Pasir Jati, dan Pasanggerahan. Sungguh ironis memang, dari sebuah wilayah yang sempat menyita banyak perhatian di awal perkembangannya, yang dimana kota Bandung berada di dalamnya, Ujung Berung kini berubah menjadi sebuah kota kecamatan yang berada di wilayah kota Bandung. Berbanding terbalik, di mana kota Bandung dari hanya sebuah kampung kecil yang dulu ditemukan oleh Julian da Silva tahun 1641, kini menjadi sebuah wilayah yang sangat luas, mencakup kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, yang sebagian wilayahnya dulu adalah wilayah distrik Ujung Berung Kulon. Dulu banyak sekali pabrik batu bata dan genteng dengan cerobong tinggi. Selain itu pula banyak berdiri pabrik tekstil. Sangat terasa berbeda jauh suasananya dengan Bandung yang kita kenal secara umum. Ujung Berung juga dikenal sebagai ibu kota musik metal dunia, karena di sini banyak sekali band-band aliran punk, metal, sampai hardcore. Dan yang menarik, Ujung Berung memiliki banyak kebudayaan yang unik dan tidak ditemukan di bagian wilayah Bandung lainnya. Salah satunya adalah olahraga tradisional benjang. Saya Ega Trini Permana. Saya Iqbal Febri Ramadan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.